Hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Drop Devon. Nggak lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Apakah mereka benar-benar memiliki rencana itu? Kita akan segera mengetahuinya. Setelah berkata demikian, beberapa sosok duduk mengelilingi meja bundar hanya menggeleng kepala mereka dan mengangkat cangkir mereka. Karena tak dapat berbuat apa-apa untuk saat ini, mereka memilih menikmati anggur sambil menunggu perkembangan situasi. Di dalam gua kediaman Xiaoyan, tiba-tiba sebuah cahaya muncul di hadapan 3 Dewa Jun. Adik kecil, ada laporan terbaru, kata Shen Qichun perlahan. Kali ini mereka tidak langsung memeriksa pesan tersebut, melainkan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Melihat itu, Xiaoyan mengenditkan dahi. Kemudian kekuatan jiwanya segera menyapu slip Gyo itu untuk membaca isi pesan. Setelah mengamatinya sejenak, Shen Liangjun berkata, terlepas dari benar atau tidaknya berita ini, jika kita kembali sekarang, mungkin semuanya sudah terlambat. Shen Yijun menggeleng kepelan. Belum tentu. Kemudian dia menatap Xiaoyan. Adik kecil menguasai hukum ruang dan mampu melintasi ruang dengan cepat. Shen Qichun mengangguk setuju. Jika bergerak dengan kecepatan penuh, kita bisa kembali ke alam dewa kuno hanya dalam beberapa hari. Tapi meskipun slip Gyo ini asli, saya tetap merasa ada sesuatu yang janggal. Kata-kata Shen Liangjun membuat suasana kembali menjadi serius, karena pesan yang datang secara tiba-tiba itu langsung menghancurkan ketenangan singkat yang baru saja mereka nikmati setelah pertempuran besar. Sekarang, sebagian besar prajurit Senshi masih belum sempat memulihkan diri. Jika Xiaoyan menggunakan hukum ruang dan bergerak dengan kecepatan penuh, ia paling banyak hanya dapat membawa salah satu dari 3 Dewa Jun bersamanya. Namun, dalam situasi saat ini, mustahil bagi ketiganya untuk meninggalkan pertahanan kehampaan Laut Timur sekaligus. Setelah mempertimbangkannya sejenak, Xiaoyan akhirnya mengambil keputusan. Ia harus kembali ke alam dewa kuno seorang diri. Meski demikian, meninggalkan 3 Dewa Jun di sini tetap membuatnya merasa kurang tenang. Tiba-tiba, tatapan Xiaoyan sedikit berkedip, dan dengan sebuah gerakan pikiran, ruang di sampingnya beriak pelan. Sebelum sosok pria muncul dari kehampaan. Jelas pria itu tidak lain adalah Xuan Yuan. Sudah Xuan Yuan, selamat datang di Senshi, kata Xiaoyan sambil tersenyum tipis. Sebelumnya, setelah kembali ke Senshi, Xiaoyan sebenarnya tidak langsung melepaskan Xuan Yuan dari istana 9 peti mati. Dan dia sengaja menundanya sehingga sekarang. Tapi bukan karena ia meragukan Xuan Yuan Cue. Sebaliknya, Xiaoyan cukup percaya pada karakter dan integritasnya. Namun, dalam Dewa Kuno merupakan salah satu wilayah inti Senshi, tempat yang menyimpan banyak rahasia penting. Dalam perkara yang menyangkut keselamatan seluruh dunia, kehati-hatian selalu lebih baik daripada penyesalan. Pada saat ini, Xuan Yuan mengamati sekelilingnya sebelum mengangguk perlahan. Dari aura yang memenuhi tempat itu, ia dapat merasakan bahwa dunia ini jauh lebih luar biasa daripada yang ia bayangkan. Saya sudah lama mendengar nama Senshi. Hari ini akhirnya saya bisa melihatnya dengan mata kepala saya sendiri, katanya sambil tersenyum. Namun Xiaoyan tidak membuang waktu dan segera menjelaskan situasi yang sedang mereka hadapi. Setelah mendengarnya, ekspresi Xuan Yuan Cue pun berubah serius. Terima kasih, Saudara Xiaoyan. Xuan Yuan tidak langsung melepaskan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki keadaan sekitar. Sikap itu menunjukkan kepercayaan penuh yang ia berikan kepada Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk ringan sebelum berkata, saat ini, Senshi sedang berada dalam masa kekacauan. Jika ingin berkultivasi, Saudara Xuan Yuan dapat mencari tempat yang aman terlebih dahulu. Mendengar itu, Xuan Yuan tersenyum tipis. Apakah ada sesuatu yang bisa saya bantu?
Jelas, sebagai kaisar manusia di dunia cermin, Xuan Yuan tentu memahami situasi yang sedang dihadapi Xiaoyan. Ia tahu bahwa pada saat seperti ini, setiap tambahan kekuatan dapat menjadi penentu keadaan. Setelah Xuan Yuan selesai berbicara, Xuan menatap pria di hadapannya. Kaisar manusia dari dunia lain itu memiliki tatapan yang dalam dan tenang, seolah telah menyaksikan perubahan zaman yang tak terhitung jumlahnya. Di balik ketenangannya tersimpan kewibawaan seorang penguasa, namun juga sedikit kewaspadaan saat menghadapi dunia yang masih asing baginya. Setelah terdiam sejenak, Xiaoyan menggeleng pelan. Tempat ini terlalu berbahaya. Sekarang Anda baru saja tiba di Shenxi, jadi tidak perlu ikut terlibat dalam kekacauan ini. Tatapan Xiaoyan kemudian beralih ke kejauhan. Carilah tempat yang aman untuk beradaptasi dengan dunia ini terlebih dahulu. Setelah benar-benar memahami keadaan Shenxi, baru kita bicarakan langkah selanjutnya. Xuan Yuan memandang Xiaoyan beberapa saat sebelum mengangguk. Ia memahami maksud Xiaoyan, bukan karena pihak lain meremehkannya, melainkan karena situasi saat ini memang terlalu rumit dan berbahaya. Baik, namun jika suatu hari Anda akan membutuhkan bantuan saya, jangan ragu untuk mencari saya. Xiaoyan tersenyum. Tentu saja. Meski percakapan mereka terdengar sederhana, keduanya sama-sama memahami bahwa panji tersebut memiliki bobot yang jauh lebih besar daripada kata-kata biasa. Karena meskipun nada suara Xiaoyan terdengar tulus, tetapi juga mengandung ketegasan yang tidak bisa dibantah. Ia tidak mungkin memaksa seseorang yang baru memperoleh kebebasannya dan sama sekali belum memiliki ikatan dengan Shenxi untuk langsung bertarung demi dunia ini. Namun Xuan Yuan Zue hanya tersenyum tipis. Sudah Xiaoyan, meskipun kita bertemu di dunia cermin, tapi Andalah yang membawa saya ke Shenxi. Dan sekarang Shenxi sedang menghadapi bencana, jadi bagaimana mungkin saya hanya berdiam diri dan memikirkan keselamatan saya sendiri? Tatapan Xuan Yuan tenang, namun penuh keyakinan. Mungkin kekuatan saya tidak cukup untuk mengubah keadaan, tetapi setidaknya saya masih bisa menyumbangkan sebagian tenaga saya. Lagi pula, ini juga kesempatan bagi saya untuk mengenal dunia ini lebih jauh. Xiaoyan memandangnya sejenak tanpa berkata apa-apa. Sebagai kaisar manusia yang pernah memimpin sebuah dunia, Xuan Yuan tentu saja memahami prinsip-prinsip tersebut. Jika ia ingin menetap dan berkultivasi di Shenxi, maka cepat atau lambat ia harus menjadi bagian dari dunia ini. Karena hubungan timbal balik adalah hukum yang berlaku dimanapun. Mendengar jawaban Xuan Yuan, ketiga dewa raja juga menunjukkan ekspresi lega, karena situasi saat ini sangat berbahaya. Dengan tambahan seorang ahli sekuat Xuan Yuan, maka pertahanan Shenxi tentu akan menjadi jauh lebih kokoh. Jadi Xiaoyan akhirnya mengangguk. Kalau begitu, saya akan merepotkan saudara Xuan Yuan. Xuan Yuan tersenyum dan membalas hormat dengan menggenggam kedua tangannya. Setelah semuanya diputuskan, Xiaoyan menoleh ke arah ketiga Dewa Jun dan berkata dengan serius. 3 kakak senior, pertahankan kehampaan Laut Timur dan saya percayakan kepada kalian. Saya akan kembali ke dunia Shenxi kuno untuk menyelidiki keadaan. Shen Qijun segera melangkah maju dan membalas hormat. Adik kecil, jangan khawatir, selama kami masih hidup tidak seorang pun akan mengguncang pertahanan kehampaan timur. Saat berbicara, genggamannya tanpa sadar mengencang pada selip giok kehidupan milik Qiyun, dan retakan yang memenuhi permukaannya semakin jelas terlihat. Setiap garis retakan seakan menjadi pengingat bahwa keadaan di alam dewa kuno mungkin jauh lebih buruk daripada yang mereka bayangkan. Pada saat ini, tatapan Xiaoyan jatuh pada selip giok itu dan cahaya dingin melintas di matanya. Karena apapun yang terjadi, ia harus tiba di sana secepat mungkin. Adik kecil, jangan khawatir. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk mempertahankan garis pertahanan kekosongan wilayah timur.
Sen Ki-jun menangkupkan tangan dengan ekspresi serius. Namun jika Anda kembali seorang diri, Anda juga harus sangat berhati-hati. So-yen membalas hormat kepada ketiga seniornya. Kalau begitu, saya serahkan semuanya kepada 3 kakak senior. Saat berbicara, pandangannya kembali tertuju pada selip giok kehidupan milik Keyun yang dipenuhi retakan. Tatapannya pelan menjadi suram. Taesu telah menangkap kakak senior Keyun. Mereka pasti memiliki tujuan yang lebih dalam. Setelah jeda singkat, So-yen melanjutkan dengan suara tegas. Saya khawatir mereka sengaja menggunakan kakak senior sebagai umpan untuk memancing saya keluar. Ketika Dewa Raja terdiam, mereka juga memahami kemungkinan tersebut. Jika terjadi sesuatu, sekecil apapun itu, segera beritahu saya, kata So-yen. Kami mengerti. Ketiga Dewa Jun mengangguk bersamaan sambil menangkupkan tangan, dan So-yen pun bersiap untuk berangkat. Namun tepat pada saat itu, sebuah berkas cahaya tiba-tiba melesat dari kejauhan dan berhenti di hadapan mereka. Jadi ekspresi semua orang langsung berubah, karena itu adalah sebuah pesan darurat lagi. So-yen segera meluruskan tangan dan menangkap selip giok tersebut. Kekuatan jiwanya menyapu isi pesan dalam sekejap. Sesaat kemudian matanya menyipit. Wilayah timur kekosongan, bagian barat laut. Terjadi gejolak ruang yang hebat. Sebuah celah kehampaan sedang terbentuk. Isi laporan itu sangat singkat, tetapi justru karena itulah suasana menjadi semakin menegangkan. Ketiga Dewa Raja segera meriksa pesan tersebut satu persatu. Setelah membacanya, ekspresinya mereka berubah drastis. Celah kehampaan. Sen Yi-jun mengernyitkan dahi. Pada saat seperti ini, Sen Liang-jun tampak tenggelam dalam pikirannya. Taesu baru saja mundur. Tidak mungkin kemunculan celah kehampaan sebesar itu. Hanya kebetulan, tetapi Sen Ki-jun menjadi tajam. Apalagi lokasinya berada di barat laut wilayah timur, itu adalah salah satu titik penting pertahanan Senshi. Pada saat ini, suasana seketika menjadi tenang. Sebelumnya, So-yen masih berencana segera kembali ke alam dewa kuno. Tetapi munculnya laporan mendadak ini membuat semuanya berubah. Karena jika celah kehampaan itu benar-benar terkait dengan Taesu, maka kemungkinan besar musuh sedang mulai langkah berikutnya. Dan kali ini target mereka mungkin bukan hanya alam dewa kuno. Kali ini Taesu sedang memainkan strategi serangan dari dalam dan luar sekaligus. Mereka sengaja ingin memancing saya pergi, memaksa saya memilih salah satu pihak dan mengabaikan yang lain. Suara So-yen terdengar dingin, kedua tangannya mengepal erat hingga terdengar bunyi retakan dari ruas-ruas jarinya. Karena langkah Taesu kali ini benar-benar mengenai titik lemahnya. Sekarang alam dewa kuno berada dalam bahaya, sementara di saat yang sama, wilayah timur kekosongan kembali diguncang ancaman baru. Kedua peristiwa itu terjadi hampir bersamaan, seolah telah direncanakan dengan sangat matang. Bahkan dengan kemampuan So-yen saat ini, ia tidak mungkin hadir di dua medan sekaligus. Terlebih lagi sebagian besar avatar yang dimilikinya telah menyatu dengan tubuh utamanya setelah pertempuran sebelumnya. Dalam waktu singkat, mustahil baginya untuk memisahkan kekuatan yang cukup guna menghadapi dua krisis besar secara bersamaan. Untuk sesaat, suasananya menjadi hening. Sen Liang-jun juga mengernyit dalam-dalam sebelum berkata dengan nada berat. Pemilihan waktunya telah sempurna. Ia menatap selip giok di tangannya. Alam dewa kuno diserang, lalu tak lama kemudian wilayah timur kekosongan kembali mengalami gejolak lagi. Jika mengatakan semua ini hanya kebetulan, saya sama sekali tidak percayainya. Sen Yi-jun dan Sen Ki-jun turut mengangguk. Jelas bahwa semua ini merupakan bagian dari rencana yang telah disusun sejak lama. Sen Liang-jun melanjutkan. Taesu tahu bahwa Anda tidak mungkin mengabaikan dunia dewa kuno. Mereka juga tahu bahwa wilayah timur kekosongan adalah garis pertahanan terpenting Senshi. Tatapannya menjadi semakin tajam.
Karena itu, mereka sengaja menciptakan dua ancaman sekaligus. Mereka ingin membuat Anda terjebak dalam dilema. Sen Ki-jun menarik nafas panjang. Kemanapun Anda pergi, satu sisi lain akan kehilangan perlindungan. Mata Seoyeon sedikit menyipit dan menatap ke arah langit yang juga pikirannya berputar dengan cepat. Jika ia memilih kembali ke alam dewa kuno, pertahanan wilayah timur kekosongan bisa saja ditembus. Namun jika ia tetap berada di sini, keselamatan Kyun dan nasib dalam dewa kuno akan berada dalam bahaya besar. Apapun pilihannya, Taisu pasti akan memperoleh keuntungan. Setelah beberapa saat, cahaya tajam perlahan muncul di mata Seoyeon. Tidak. Sudut bibir Seoyeon terangkat tipis. Karena mereka telah menyiapkan jebakan sebesar ini, berarti ada sesuatu yang sangat mereka inginkan dari saya. Tatapan Seoyeon berubah dingin sebelum melanjutkan. Dan selama saya belum melangkah melalui rencana mereka, pihak yang paling cemas bukanlah saya, melainkan Taisu. Mendengar itu, ketika Dewa Jun saling berpandangan, mereka tahu saat Seoyeon menunjukkan ekspresi seperti ini, berarti ia telah mulai memikirkan cara untuk membalikkan keadaan. Alam dewa kuno berada di kekosongan Nanling dan lokasinya selama ini tersembunyi dengan sangat baik. Jika tempat itu sampai diserang, berarti musuh mengetahui posisi alam dewa kuno sejak lama. Tatapan Seoyeon menjadi semakin suram. Hanya ada satu kemungkinan, Sensi telah lama disusupi. Mendengar kesimpulan tersebut, ekspresi ketiga dewa pun langsung berubah. Jika dugaan itu benar, maka situasi yang mereka hadapi jauh lebih buruk daripada perkiraan semula. Tapi Seoyeon tidak ingin membuang waktu lagi. Situasi perang telah mengembang di luar perhitungan kita. Dia menatap ketiga seniornya. Tiga kakak senior segera berangkat dan perkuat garis pertahanan kehampaan wilayah timur. Ketiganya mengangguk tanpa ragu. Setelah itu Seoyeon mengangkat tangannya. Cahaya hitam pekat berputar di udara sebelum sebuah panji penekan jiwa muncul di hadapannya. Kemudian kekuatan jiwa Seoyeon mengalir ke dalam panji tersebut. Yetian, suara Seoyeon bergema di dalam gua. Perang ini telah dimulai. Sekarang saya membutuhkan bantuan Anda untuk menjaga Sensi. Tak lama kemudian, awan ungu kehitaman bergejolak dari dalam panji penekan jiwa. Kabut itu berputar dan perlahan membentuk sosok seorang pria berwajah tampan namun memancarkan aura iblis yang aneh. Pria itu tidak lain adalah Yetian. Ia melirik Seoyeon dengan senyum tipis. Meminta bantuan saya. Alisnya terangkat seolah merasa tertarik, namun Seoyeon sama sekali tidak menanggapi nada menggoda itu. Tatapannya tetap dingin dan serius. Apapun yang terjadi, jangan biarkan Taisu menembus garis pertahanan dan memasuki wilayah timur. Mendengar nada suara Seoyeon, senyum di wajah Yetian perlahan memudar, karena ia dapat merasakan keseriusan situasi yang sedang terjadi. Pada saat yang sama, Seoyeon melangkah maju dengan satu lambaian tangan, jiwa kehampaan bergerak. Ruang di hadapannya langsung terkoyak membentuk sebuah celah ruang yang dalam dan gelap. Seakan pergi dan kembali secepat mungkin. Saat hendak melangkah maju, Seoyeon berhenti sejenak dan menoleh ke arah Yetian. Jangan lupakan apa yang pernah saya katakan kepada Anda. Saat Seoyeon berbicara, tatapan keduanya bertemu. Anda selalu ingin membuktikan keberadaan Anda kepada dunia, kan? Sudut bibir Seoyeon sedikit terangkat. Kalau begitu, tidak akan ada kesempatan yang lebih baik daripada hari ini. Mata Yetian berkilat. Untuk pertama kalinya sejak kemunculannya, ekspresi bercandanya benar-benar menghilang. Ia menatap medan perang yang akan segera berkobar. Lalu perlahan mengepakkan tangannya. Mungkin inilah saatnya nama Yetian kembali mengguncang seluruh Sensi. Pada saat yang sama, sebuah sosok pelan muncul dari bayangan di bawah kaki Seoyeon. Kemunculannya begitu mendadak hingga ketika Dewa Raja langsung berubah ekspresi. Aura mereka seketika meledak seolah sedang menghadapi musuh besar.
Sosok itu tidak lain adalah Su Wuqi, pemilik hukum bayangan. Namun sebelum mereka sempat bergerak, suara Xiuyan terdengar. 3 kakak senior tidak perlu khawatir. Ketika Dewa Jun menoleh kepadanya, jiwanya telah sepenuhnya saya tekan. Sekarang tubuh ini telah berada di bawah kendali saya. Mendengar penjelasan tersebut, aura mereka sedikit mereda. Meskipun kewaspadaan masih terlihat jelas di mata masing-masing, mereka sangat mengenal Wuqi. Sebelum ini, sosok tersebut merupakan salah satu jenderal utama Taishu dan memiliki kekuatan yang sangat merepotkan berkat hukum bayangan yang kuasainya. Jadi sekarang, meskipun Xiuyan menggunakan tubuh Su Wuqi sebagai avatar, tatapan matanya telah berubah sepenuhnya. Tidak ada lagi keganasan ataupun kebencian yang dahulu terpancar dari dirinya. Yang terlihat sekarang hanyalah ketenangan dan kejernihan khas Xiuyan. Sejak memperoleh kemampuan perebutan tubuh dari Ye Beijing, Xiuyan telah memiliki sarana untuk mengendalikan jiwa pihak lain. Dengan kekuatan jiwanya saat ini, Wuqi yang jauh lebih lemah tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Bahkan Xiuyan bisa membunuhnya memang mudah. Namun bagi Xiuyan, membiarkan tubuh dan kekuatan hukum bayangan itu terbuang sia-sia jauh lebih disayangkan. Karena itulah ia memilih menekan jiwa Wuqi dan memanfaatkan kekuatan tersebut demi menghadapi perang yang akan datang. Setelah menjelaskan semuanya, Xiuyan tidak membuang waktu lagi karena situasi di alam dewa kuno sudah terlalu mendesak. Ia melangkah maju dan memasuki celah ruang yang telah terbuka. Dalam sekejap, riak kehampaan bergetar hebat. Sosoknya lenyap tanpa jejak. Setelah kepergian Xiuyan, suasana di dalam gua menjadi hening untuk sesaat. Ketiga Dewa Jun saling berpandangan, aura mereka perlahan bangkit kembali. Berbeda dengan sebelumnya, sekarang segel penekan dari Taishu telah sepenuhnya lenyap. Sehingga kekuatan mereka telah kembali ke puncak, dan setiap helaan napas memancarkan tekanan yang mengguncang ruang di sekitarnya. Api semangat juang berkobar di mata mereka. Bagaimanapun pertempuran besar belum berakhir. Sebaliknya, inilah awal dari babak yang sesungguhnya. Shen Qijun menggenggam tombaknya erat. Karena Taishu ingin menyerang wilayah timur. Sudut bibirnya perlahan terangkat. Maka kali ini kita akan membuat mereka membayar harga yang tidak akan pernah mereka lupakan. Mendengar itu, Shen Liangjun dan Shen Yijun ikut tersenyum dingin. Sosok Xiuyan mungkin telah pergi, namun para penjaga terkuat Sensi masih berdiri tegak. Dan garis pertahanan wilayah timur bukanlah tempat yang bisa ditembus begitu saja. Begitu Xiuyan pergi, ketika Dewa Jun tidak membuang waktu sedikit pun, perintah segera dikeluarkan ke seluruh penjuru Sensi. Semua pasukan yang masih memiliki kemampuan bertarung diperintahkan berkumpul dan bergerak menuju wilayah barat, laut kekosongan timur. Di sana, gejolak ruang semakin hebat dari waktu ke waktu, menandakan bahwa ancaman besar sedang mendekat. Sementara itu, Xiuyan melesat menembus lorong ruang dengan kecepatan luar biasa. Di dalam tubuhnya, sebuah raungan penuh amarah terus bergema, dan itu adalah jiwa Su Wuqi. Meskipun tubuhnya telah sepenuhnya dikuasai, Xiuyan tidak memusnahkan jiwanya. Tapi bukan karena tidak mampu, melainkan karena masih ada kegunaan yang lebih besar dari keberadaan jiwa tersebut. Su Wuqi terus mengangguk di dalam lautan kesadaran, berusaha merebut kembali kendali atas tubuhnya. Namun semua perlawanan itu sia-sia. Kekuatan jiwanya telah ditekan sepenuhnya oleh Xiuyan dan tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk membebaskan diri. Tetapan Xiuyan tetap tenang. Sejak memperoleh teknik perebutan tubuh dari Ye Beijing, pemahamannya terhadap jiwa telah mencapai tingkat yang jauh lebih tinggi. Karena itu, ia mengetahui sesuatu yang sangat penting. Ia tidak boleh melakukan pencarian jiwa secara paksa. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, setiap anggota inti Taishu memiliki batasan khusus yang tertanam jauh di dalam jiwa mereka. Begitu rahasia inti mereka disentuh melalui teknik pencarian jiwa, batasan tersebut akan langsung aktif. Dan hasilnya hanya kematian.
jiwa akan hancur seketika sebelum informasi penting berhasil diperoleh. Karena inilah cara Taisu menjaga kerahasiaan organisasinya selama bertahun-tahun. Kejam tetapi sangat efektif. Karena itu Xiaoyan memilih menahan jiwa Suwuki tetap hidup. Selama jiwa itu masih ada, masih terdapat kemungkinan untuk menemukan celah dan menggali informasi yang selama ini disembunyikan Taisu. Selain itu, keberadaan Wuki sendiri merupakan bidak yang sangat berharga. Pada saat yang tepat, mungkin ia dapat menjadi kunci untuk membongkar rencana besar musuh. Lorong ruang terus bergetar di sekelilingnya, tetapan Xiaoyan semakin tajam. Karena serangan terhadap alam dewa kuno, kemunculan celah kehampaan kekosongan timur, serta berbagai peristiwa yang terjadi hampir bersamaan. Semua itu jelas bukan kebetulan. Taisu sedang menyiapkan sebuah permainan besar dan kali ini bahkan Senshi mungkin belum melihat keseluruhan papan catur yang sebenarnya. Nah, demikian video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min-Er sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.